salam jumpa lagi saudara-saudari dalam Renungan Kelana Sabda edisi Rabu 25 Maret 2020. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bertunangan?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini kita sedang diliputi oleh rasa takut, kegelisahan, dan kecemasan oleh karena adanya virus corona yang mengancam kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini. Kita ditakuti oleh karena kehadiran virus ini yang mendatangkan korban jiwa. Telah banyak orang yang meninggal dunia oleh karena terinfeksi virus corona, virus yang mematikan ini. Namun hari ini, para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita umat Kristiani, secara khusus Gereja Katolik, merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar kepada Bunda Maria. Apa yang terjadi di sana? Ketika Maria mendapat berita dari malaikat Gabriel bahwa ia dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus, ia merasa takut. Ia merasa tidak mampu.
Ia ragu dengan keadaan dirinya sebagai manusia, apalagi ia dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda Allah, untuk menjadi bunda Yesus. Namun dalam penjelasan selanjutnya, malaikat Gabriel menegaskan bahwa Allah akan menuntun dia, akan menuntun semua rencana karya keselamatan ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keputusan Maria adalah keputusan yang besar demi keselamatan banyak orang, demi keselamatan manusia, demi keselamatan dunia ini. Maka penegasan dari bentuk kesediaan Maria itu tampak dalam jawabannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian Maria bersedia. Kesediaan Maria adalah kesediaan yang penuh risiko. Namun Maria melupakan risiko itu sehingga baginya kepentingan orang lainlah yang paling utama. Bunda Maria menerima apa yang dipesankan oleh malaikat Gabriel, lalu memutuskannya untuk bersedia adalah demi kepentingan umat manusia, demi kepentingan banyak orang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mesti belajar dari Bunda Maria. Ia yang mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan, mengaku ketidakmampuannya di hadapan Tuhan, namun justru dari kejujuran, ketulusan hatinya untuk mengungkapkan itu, Allah mulai mengatakan bahwa ia tidak akan menjalani semua persoalan itu dalam sendirian. Roh Allah menyertai dia. Maka kita pun demikian. Kita diajak untuk ikhlas melakukan sesuatu, ikhlas melakukan suatu pekerjaan, ikhlas untuk memberi, mengutamakan kepentingan orang lain. Sebab dengan demikian semakin tampak bahwa kita adalah orang-orang yang bekerja, yang dipakai oleh Allah untuk melakukan karya keselamatan yang Ia wartakan bagi dunia ini. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang dipakai oleh Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. Secara khusus di tengah situasi yang mencemaskan ini, di tengah situasi krisis ini, kita diajak untuk menerima apa yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, yaitu melakukan perbuatan baik, melaksanakan kehendak Allah di tengah situasi sulit ini, agar dengan demikian kita menjadi sungguh umat Kristiani yang sejati, sungguh menjadi umat Kristiani yang berada di bawah naungan Tuhan, agar sukacita yang kita wartakan mendatangkan keselamatan bagi orang lain, mendatangkan sukacita bagi sesama kita, baik yang ada di komunitas, di dalam lingkungan masyarakat, dan kepada dunia. Semoga Tuhan memberimu damai.